jahe, serai saya tambahin lagi biar lengkap. Ini hanya base doang ya, red curry paste. Buat tom yum soup itu memang di luaran di kita di Indonesia ini ada tom yum paste, emang ada. Cuman kalau itu murni nggak kuat, apalagi kalau kaldunya hanya air ya, hanya air doang nih, air putih doang, nggak kuat. Dia harus pakai kepala udang ya. Jadi kita bikin pakai kepala udang ya. Jadi kaldunya itu memang rasa udang yang kita kejar di sini ya. Ini saya ambil ya, nih kepalanya, kepala sama kulitnya. Masalah udang ukuran bebas. Teman-teman mau dicampur sama ayam pun nggak masalah. Namanya mau bikin sendiri ya, buat di rumah ya. Itu bebas. Jadi bebas aja ya. Tapi memang ini saya bikin yang udang. Di kapal pesiar saya malah yang isinya ada kalamarinya. Kalamari itu apa sih? Cumi ya, calamari itu cumi ya. Kalau misalnya bikin hanya pakai air itu nggak ada tenaganya, ibaratnya supnya itu encer aja gitu, jadi nggak kuat gitu rasa supnya. Jadi kita bingung ini sup apa sih, masa kita makan yang enak cuma rasa udangnya doang. Wah, udangnya kita makan rasa udang, tapi pas kita makan ininya supnya kita sendokin, kita rasain rasanya cuma itu doang, air ya kan. Jadi saya ajarin teman-teman bikin yang ini nih. Kita bikin sedikit aja nih ya. Tolong kasih tahu ukurannya, chef. Ntar ada di resepnya ya, ancer-ancernya ya. Jangan lupa ya teman-teman ya, ini bukan pastry, ini bukan bakery, terutama pastry apalagi yang ibaratnya semua ditimbang eksak, udah seperti matematik. Karena memang mereka nggak boleh istilahnya salah gitu ya. Ini istilahnya masakan ya. Jadi kalau teman-teman itu masak itu nggak perlu kayak kaku harus sekian, dan itu juga tergantung kesukaan teman-teman juga kan, ya kan, kesukaan teman-teman juga ya. Jadi semua ntar saya kasih dengan itu ancer-ancernya ya, ancer-ancernya. Ini teman-teman ya, ini saya buka nih ya. Kalau teman-teman mau bikin supnya mesti potong misalnya kayak gini, tek kayak dadu, nggak apa-apa itu ya. Jadi istilah bebas aja ya. Kalau ini saya cuman ini doang ya, ini saya segini itu, saya belah ininya doang kan, saya belah, saya cuci, saya mau buang kotorannya. Dan ini memang dimasaknya belakangan, nggak mungkin namanya kayak gini udang dimasak di awal, udah pasti ntar dia keras ya kan. Jadi pasti masak di belakangan. Jadi yang penting kita punya kaldunya dulu, udah bagus, rasanya udah enak, baru ini kita masukin belakangan. Jadi dan akhirnya jusnya dia dari udangnya ini bakal larut ke kaldunya itu, kaldu udangnya itu, jadi tambah kaya akan rasa udangnya kan. Terus saya udah itu, teman saya itu yang orang dia chef di itu ya, di fine dining ya, resto fine dining Asia ya, di kapal pesiar ya. Dia emang bikinnya begitu. Jadi saya belajar dari dia juga, dia pengen tahu saya itu bikinnya gimana gitu. Jadi saya cuci ya. Jadi saya bisa ngerasain, ternyata memang yang dia bikin tekniknya bener. Tapi yang itu tom yum paste, red curry paste nggak bisa dimasak begitu aja. Dia harus ada penambahan bumbu lagi, bawang putih, bawang merah, itu udah serai, laos segala macam ya. Ini ya, ini udah cuci bersih ya. Nanti ini kita masukin langsung ke supnya ya. Ini buat teman-teman yang suka sup udang ya, sup udang. Ini udah. Nah, sekarang yang ini nih, ini bakal saya cuci kepala udangnya ya. Ini kepala udangnya nih, kulit-kulitnya semua saya bakal cuci, karena justru ini yang bikin enak supnya ya. Kalau cuman ini doang dicemplungin ke air nih ya, kalau udang ini segini doang cemplungin ke sini, nggak ngaruh apa-apa, nggak bakal ada tenaganya buat bikin dia enak, nggak mungkin ya. Jadi nggak mungkin. Jadi kita harus bikin ini dulu, kita masak biar dia kita campur jadi di sini ya. Kaldu ini jadi kaldu udang. Nanti kalau udang yang udah enak dicampur ke sini. Itu aja, permainan sup tuh begitu aja ya. Jadi begitu intinya ya. Kalau supnya sup ayam berarti kita bikin kaldu ayam. Ya. Ini supnya udang, kita bikin kaldu udang. Saya bikin sekarang, saya ajarin teman-teman bikinnya ya. Ini saya cuci dulu ya.
Ini di dalamnya tuh ada otaknya, kuning, kotorannya segala macam ya. Ini harus bersih. Kalau enggak, pan kita ntar kotor, gosong, nggak cakep. Kita cuci ya, ntar dulu ya. Ya, saya ada kelas steak ayam nih, lagi pendaftarannya masih dibuka nih. Ada 5 macam saus ya, barbecue saus, teriyaki, rosemary, ada cajun butter ya, cajun butter, terus ada mushroom saus ya, 5 macam tuh. Nih teman-teman, kita mulai ya. Jadi kalau masak itu yang kita kerjain duluan itu yang justru yang lama-lamanya. Yang lamanya tuh apa ya, ini bikin kaldu ini biasanya kan. Sama kalau kita mau bikin steak segala macam ya otomatis kita bikin duluan ya kaldu itu ya, sausnya kan, bahan sausnya kita bikin brown stocknya. Kulit udang, jadi kalau teman-teman beli udang di pasar jangan pernah buang kulitnya ya, belum tentu nggak berguna, memang pasti berguna, bisa bikin sup, bikin saus segala macam ya. Buat saus pasta kan kita pernah bikin ya, pasta udang itu pakai kulit ini kan enak banget tuh, enak banget. Jadi ini jangan dibuang. Ini kalau dicampur sama air langsung dimasak, plus rebus bareng, rasanya jauh berbeda dengan yang kita mau bikin sekarang ya. Jauh beda, makanya saya ngajarin ke teman-teman yang maksimal teman-teman bisa dapat dari makanan, nggak cuman bek sak jadi gitu enggak ya. Ini semua ada teorinya sebenarnya ya. Nih minyak biasa aja. Ini ada yang nanya. Kalau kaldu ayam tulangnya direbus ya untuk kaldu. Oh, tulangnya iya direbus, tapi mulainya air dingin ya, nggak ditumis kayak gini ya, beda ya. Beda, kecuali kita bikin chicken brown stock itu beda lagi. Yang kayak yang buat kelas steak besok nih, chicken steak nih, steak ayam itu saya bikin memang chicken brown stock, itu memang ditumis tulang ayamnya. Kalau bikin kaldu ayam biasa buat sup itu cuma dicemplungin semua sama sayur-sayurannya, mirpoa itu dimasukin dalam keadaan air dingin, air keran ya, air keran. Udah masuk tulang sama sayurnya baru dinyalain, apinya kecil, nanti busah-busahnya dibuang. Itu aja kalau ayam ya. Nih, ini kan minyak udah masuk nih, ya, udah masuk. Saya masukin ininya nih. Kita butuh dia gosong-gosong, bukan gosong-gosong pengos, hitam pahit, bukan ya, tapi berwarna lah. Nih, udah bersih nih. Kalau nggak bersih, dijamin ininya lengket, ya, lengket. Saya jamin banget, lengket dengan kotorannya itu. Ya, nah ini kan saya beli masak nih. Oh, makin merah kan? Ini saya berdiri begini aja, udah mulai kecium baunya. Istilahnya udah kecium bau apa? Bau udangnya tuh makin tajam gitu. Lama-lama kalau ibaratnya kayak terasi kan. Nah sekarang masih tahap awal kan, belum apa-apa. Nah, di sini kita bikin kaldunya tom yum itu memang harus lengkap ya. Nih, jadi saya nyalain apinya kecil aja ya. Nah sekarang kita bikin ini, tapi langsung masuk nih ya, langsung masuk semua ke situ ya, ke potnya ya, ke pancinya. Kenapa ya? Sama bikin kaldu tekwan ditumis dulu. Nah itu tuh, siapa tuh? Tuh ngerti banget berarti. Tekwan juga sama. Biasanya geprek bawang putih 2 siung aja. Nah itu tuh. Ini ya, buat tom yum itu selalu chef Thailand itu juga pun menggunakan ini ya, bawang ini. Kalau teman-teman mau pakai yang pek-pekan juga nggak apa-apa, murni doang, atau apanya paste-nya, cuman memang harus ditambahin ya. Ini saya ini aja nih, bawang putih itu, bawang merah, sekarang bawang putih, dikeprek aja. Ya itu bener, mirip sama tekwan, mirip, bukan mirip, sama malah. Nih ya, nih. Bawang putih, terus di sini memang dia pakai laos ya, laos, lengkoas ya, lengkoas. Udah masuk koas, ini pakai ini juga nih, apa? Sereh ya. Nih, ini saya potong tipis aja nih. Dia wajib ada ini. Kemana sereh pergi pasti ada ini, daun kaffir lime. Motorkan bahasa Inggris dulu nih. Daun kaffir lime, daun jeruk ya. Nih ya, udah pasti ada. Kemana dia pergi, pasti ada dia. Dia setia banget, mereka maunya berdua. Nah ini masuk sini nih kan, tuh. Ya kan?
Nah, jadi kenapa ya? Kalau saya bikin sup ayam, saya rebus terus air yang saya buang itu benar enggak? Wah itu, ini banyak banget tuh, itu yang menarik tuh. Saya jelasin lagi ya, kalau misalnya itu, ini punten ya, sambil saya istilahnya ngajarin ke teman-teman juga ya, takutnya kebablasan salah ya. Ibaratnya di dunia kulinari ya, kiblatnya kulinari itu ke Prancis ya. Saya kuliah juga kan di NAI Bandung tahun 90 ya, dulu 92. Sampai sekarang teori namanya kulinari nggak pernah berubah. Bener, itu nggak pernah berubah sampai sekarang. Kenapa nggak pernah berubah? Karena memang itu yang terbaik. Jadi gini ya, ini saya kecil dulu api nih. Bentar dulu nih. Ya boleh deh, kecil dulu deh. Nih, jadi gini saya jelasin ya masalah kaldu ya. Ayam itu ayam yang kakinya 2, poultry, unggas-unggasan, kategorinya white meat ya. Dibilangnya tuh white meat ya. Dibilangnya darahnya dianggapnya darah sama dagingnya putih gitu ya. Jadi darahnya nggak banyak. Tapi kalau misalnya kakinya 4, semua binatang yang kaki 4 sebelum dark meat ya. Di situ istilahnya binatang-binatang yang kakinya 4 itu dianggapnya darahnya banyak dan memang lemaknya banyak dan darahnya banyak. Otomatis perlu teknik khusus untuk masaknya. Ya teman-teman, saya ambil masukin aja ya. Sambil ngejelasin saya kasih tahu nih. Jadi saya masukin ya semua nih. Lengkuas putih atau Nih. lengkuas merah, Chef? Biasa aja sih, lengkuas biasa aja pokoknya. Seketemunya aja sama aja saya nih. Jahe juga kan ada kan ya, ginger yang merah, yang putih ada. Ini saya pakai yang biasa aja. Ini saya masukin ke dalam ya. Masukin ke dalam. Kalau kira-kira minyaknya kurang, masukin lagi. Ini kita tumis nih ya. Nih, kita tumis. Nanti apanya tuh kepala udangnya itu lama-lama gosong, dia sangit. Bau sangit itu yang kita cari. Ya. Lanjut lagi nih, ngomongin kaldu nih. Ya buat teman-teman yang bikin kaldu ayamnya masih salah-salah ya, jadi jangan gini ya, jangan salah lagi ya. Kalau saya ngajarin, pengen teman-teman dapat yang paling enak itu gimana ya. Jadi gini, kaldu itu bisa ada yang dari kaki 2 binatang unggas-unggasan sama yang kaki 4. Nah, beda treatmentnya. Jadi kalau misalnya kaldu yang ayam itu dibilangnya white meat ya, dia darahnya sedikit. Jadi kalau masak hanya butuh panci nih, taruh biar gampang nih. Nih, buat kaldu ayam ya, panci kosong. Taruh tulang ayam udah dicuci ya, tulang ayam. Isi air, isi sayuran segala macam tuh ya, semirpoa tuh, bawang bombay, bawang putih, terusnya daun bay leaf, daun kering kayak gini ya, daun bay leaf, terusnya apa tuh seledri, wortel gitu kan, daun bawang dipotong-potong masukin. Isinya air putih ya, air keran ya. Nyalain apinya kecil, lama-lama dia panas, busahnya naik ke atas. Itu doang yang dibuang. Jadi salah kalau istilahnya ada masak ayam, airnya dibuang. Kecuali ayam tiren atau enggak ayam yang bau, ayam bekas ayam petelur. Memang itu bau, saya nggak recommended di ayam petelur. Ayam yang bulat tuh, ayam petelur tuh yang beratnya lebih dari 2 kilo, yang bulunya warnanya merah, coklat merah, itu biasanya harganya murah, kalau dagingnya gede, tapi badannya penuh hormon, makanannya tuh hormon semua. Gimana dia seumur hidup bisa bertelur terus? Pas dia udah pensiun, nggak produktif, dipotong, makanya harganya murah, dipakai buat soto segala macam. Itu tukang ayam ya, ngomong sama saya sendiri ya. Dan itu memang ibaratnya sampai ke tulang-tulangnya pun bau. Makanya sebenarnya suka ibaratnya, saya juga ngalamin sendiri ya, beli kayak dimsum gitu ya, yang pek-pekan frozen, pas isi saya ngukus, wah satu ruangan bau, dan saya nggak mau nyentuh, saya nggak mau makan karena bener-bener bau. Berarti memang ayamnya bau. Jadi saya ngomongin yang normal aja ya, kita yang normal aja pakai tulang ayam potong biasa ya. Jadi ayam potong biasa, bukan ayam petelur ya, mantan ayam petelur bukan ya. Jadi cuma pot kosong, tulang ayam yang normal itu, kasih sayuran segala macem, kasih air, nyalain air dingin, air keran, nyalain, nanti dia mendidih, mulai mendidih itu busah-busahnya diangkat, apinya kecil terus ya, biar dia bening tapi enak rasanya. Lama-lama tuh dia tuh busah-busahnya di atas bisa ambil, kita buang nih. Kalau saya ngebuangnya pakai ini biasanya kan, nih, kayak gini-giniin, keluar tuh busah-busahnya tuh. Lama-lama ini saya buang-buangin, lama-lama bening, akhirnya bersih sampai akhirnya jadi. Tapi kalau sapi, tulang sapi B2,
kambing, semua kaki 4 lah. Itu beda cerita ya. Kalau teman-teman mau makan, misalnya mau bikin sup buntut, sup iga, sup kambing yang bening ya, yang nggak pakai santan ya. Saya nggak ngomongin yang gulai, soto pakai santan enggak ya. Kan teman-teman suka lihat kan, namanya sup buntut bening tapi enak, sup iga bening tapi enak, sup kambing bening tapi enak. Berarti chefnya udah jago, dia udah tahu teorinya. Jadi panci yang kosong, yang gede nih, panci yang pot yang gede, sama dia dimasukin tulang-tulangnya tanpa sayuran, diisi air, pas di atas permukaan tulangnya, apinya digedein, entar dulu ya, apinya digedein, nanti dia tuh suhunya naik, dan akhirnya pas udah 3/4 mateng, 3/4 mendidih ya, jadi belum mendidih ya, jauh dari mendidih ya, pas dia buih-buihnya udah ke atas, belum sampai setengah mateng, langsung dibuang 100%. Ayam nggak pernah, kecuali yang saya bilang itu, ayam yang tulangnya bau hormon, ayam mantan ayam petelur. Jadi tulang sapi segala macam, buntut sama kambing tadi, airnya dibuang 100%. Diisi air keran yang baru, dicuci tulangnya. Kayak kita nyuci baju lah gimana, wah dicuci gitu kan. Buang lagi airnya sampai 2-3 kali. Terakhir, tulang itu diisi lagi air dan itu yang bakal dijual. Setelah diisi air, apinya dinyalain kecil, masukin bumbunya. Terserah bumbunya, mau pakai cengkeh, kayu manis, bawang, tumisan bawang putih, bawang merah, segala macam. Wah, bumbu rahasianya teman-teman dah. Masukin ke situ dan dimasak. Itu bedanya ya. Jadi jangan salah ya. Katanya dengan air dibuang bisa menghindari kolesterol dan hormon ayamnya hilang. Nah itu kalau misalnya pemahamannya begitu ya nggak apa-apa juga. Kalau saya terus terang aja lebih baik saya ngindarin dari awalnya. Saya nggak bakal pernah beli ayam mantan ayam petelur karena hormonnya lebih banyak. Jadi lebih baik saya beli ayam yang memang kodratnya untuk ayam potong. Jadi umurnya 30 hari, 40 hari udah dipotong. Jadi dia makanannya makanan normal aja. Kalau itu kan namanya hidupnya disuruh bertelur ya. Kasihan juga sih memang. Kasihan juga ya. Nah, ini kita balik lagi ke bisnis nih, Ini kan udah nih ya, udah coklat-coklat gitu ya. Coklat-coklat gini nih. Ini tambah lagi minyak nih. Saya mau masukin red curry paste-nya ya. Nih. Ini penting ya. Nih saya bilang itu, red curry paste bisa dipakai yang mana aja, warna kuning atau nggak merah. Ini saya pakai merah. Masalah pedesnya bebas. Cuman memang ini nggak kuat, makanya saya tambahin bumbu macam-macam ya, laos, serai segala macam di dalamnya. Ini red curry paste ya. Nih. Jadi dia produk jadi ya, produk jadi. Bisa juga kalau teman-teman pakai yang tom yum paste juga ada, tapi tetap aja harus ditambahin serai, daun bawang segala macam harus ditambahin ya. Nah. Ini udah anyir nih, baunya tajam banget anyirnya nih. Berarti kan dia kulit kepalanya tuh udah bau banget, gitu kan? Udah bau banget. Sekarang saya lagi mau matengin ini nih, kita matengin red curry paste-nya. Jadi buat sup tom yum itu bisa pakai red curry paste, bisa pakai tom yum paste, ya ada 2 macam. Tapi kalau teman-teman mau bikin sendiri pun bisa aja. Isinya cuma cabai merah, serai, laos, terusnya bawang bombay, bawang merah, bawang putih di blender, gitu aja. Cuman teman-teman mesti ingat, red curry paste sama tom yum paste itu di dalamnya ada terasinya ya. Kadang-kadang orang yang teman-teman ada yang alergi kan, alergi selfish ya, kerang-kerangan, udang-udangan, itu kan berarti nggak bisa. Nih, seperti biasa rule-nya ya, selalu masukin pakai air keran, ya, pakai air keran, ya, air dingin ya. Ini udah masuk semua kan nih, udah nih. Red curry paste sama tom yum paste itu di dalamnya ada terasinya ya. Kadang-kadang orang yang teman-teman ada yang alergi kan, alergi selfish ya, kerang-kerangan, udang-udangan, itu kan berarti nggak bisa. Nih, seperti biasa rule-nya ya, selalu masukin pakai air keran, ya, pakai air keran ya, air dingin ya. Ini udah masuk semua kan nih, udah nih. Nih, ini udah masuk. Ini ceritanya kita lagi bikin kaldunya, kaldu yang bakal dijadiin buat supnya, ya. Ini, ya. Ini teman-teman nih. Semua kaldu ayam apapun, semua masaknya pasti airnya mulai dari air dingin. Tujuannya biar semua
pori-pori di tulangnya apapun ya, tulang kayak kulit udang segala macam, dia pori-porinya kebuka dan apinya kecil, tujuannya biar semua sari-sarinya keluar lewat pori-pori itu pelan, jadi dia lama-lama larut semuanya. Ini yang warnanya kayak gini ya, nih ya, ini baru biasanya aja. Tuh ini saya bilang itu ya, tuh busanya mulai nongol kan. Kalau ini warnanya begini ya. Kalau misalnya teman-teman mau pedas, ya, mau dipecahin, mau enggak, kalau teman-teman ada yang pedas banget kan, ini bilang cabai apa nih? Cabai setan ya? Cabai setan, cabai gendut, jablay, apa nih ya? Kalau misalnya ini udah saya cuci ya, batangnya pun udah saya cuci, cemplungin aja nih. Kalau misalnya suka ya, kalau sukanya dipecahin, dipotong, nggak apa-apa. Kalau ini saya gelondongan aja, ya, bisa dimakan nanti aja kalau pengen benar-benar pedas gitu ya. Ini kan jangan lupa ya, daun jeruk. Daun jeruk itu pasangannya sama serai, udah pasti ya. Dan dia lebih berasa kalau dia dipotek. Ini menurut saya ya, nih dipotek dibandingin gelondongan dimasukin. Jadi kalau saya pasti saya ini. Jadi ini kita bikin kaldunya dulu, nanti kita saring. Ekornya masih ada kan ya? Ini saya masih ada ekornya. Ini maksudnya biar ada pajangannya lah. Tuh ekornya masih ada kan? Kalau teman-teman mau bantai semua ekornya nggak apa-apa. Dan ini nggak pernah masuk ke sini sekarang ya. Jangan lupa, ini nggak pernah masuk ke sini sekarang. Kenapa? Karena ini bakal disaring. Terus kalau ini masuk sekarang, dia bakal lebih enak memang rasanya karena jusnya dia larut di sini kan. Tapi dia ini nanti jadi keras kayak penghapus pensil ya. Jadi masuknya belakangan aja. Ini saya pakai batangnya nih. Nih, ini saya potek ya. Ini akarnya udah saya cuci bersih. Ini saya potek nih tuh. Ya. Ini memang khasnya makanan Thailand. Wan Sui ya, daun ketumbar. Wow, ramai tuh dia. Ini saya udah nyiumnya udah seger banget nih. Udah seger banget. Ya, memang dia ini buat menu khusus buat teman-teman yang ada lagi suka makanan pedas, seger, asam, manis. Bukannya di kepala itu pusat kotoran wanita? Nah, itu itu dimasak. Nah, itu berarti kita harus tahu cara bersihinnya. Kepala udang itu wajib dicuci sampai bersih. Yang tadi kan udah saya cuci itu ya. Oh, tadi saya nggak liatin sih ya. Jadi kepala udang itu memang ada kotorannya kuning-kuning di dalamnya itu kan ya, kepalanya itu dicuci pakai running water ya, pakai air sampai benar-benar bersih. Makanya tadi di awal saya bilang harus bersih benar-benar dari yang kuning-kuningnya itu. Karena kuning-kuningnya itu yang bikin lengket panci kita. Kalau hanya kepalanya, kulitnya, segala macam ekornya, kakinya kita masak, dia bakal lari-lari di atas permukaan pennya. Tapi kalau udah ada yang kuning-kuningnya itu, lengket. Itu same story sama lobster. Sama dengan lobster. Saya kan biasa pakai lobster, udang-udang gede. Seringnya malah lobster saya pakai buat bikin sup-sup Eropa ya. Itu sama. Kepala lobster lebih besar, penuh dengan kuning-kuningnya itu kan. Itu benar-benar dibersihin tuh. Benar-benar dibersihin, dibacok-bacok jadi kotak-kotak kecil kan. Segede-gede gini kan. Segede-gede jeruk nipis lah. Gitu kita masak. Nggak lengket. Kenapa? Karena kuning-kuning yang kotoran yang kuningnya di kepalanya itu udah bersih. Lalu sayurannya. Ini saya beli jamur merang ya. Jamur merang memang begini ya warnanya tuh ya. Saya baru beli kemarin udah begini aja warnanya. Tapi masih enak, masih baunya masih normal. Ya, ini bakal saya potong. Dibungkus. Dibungkus. Saya rajin bener pengen bungkus tuh. Ke kertas. Tapi memang dia Biar nggak bus. Dia ini memang rasanya cocok banget buat sup gini tuh, cocok banget. Ya. Jamur merang, kalau jamur nggak ada ya udah pakai jamur putih juga nggak apa-apa sih, jamur kancing itu ya. Cuman rasa khasnya memang beda. Memang nggak ada. Ini dibilangnya kalau bahasa Inggris ini dibilangnya straw mushroom ya. Straw mushroom itu memang jamur merang. Memang di kapal juga ada. Cuman di kapal itu kalengan. Rasanya kurang mantep. Nih ya, nih buat isinya ya ntar ya. Jadi isinya bakalan udang, jamur ini. Terus ini tomato cherry. Nih, tomato cherry saya bagi dua nih. Saya biasa buang ininya nih, apa tuh matanya ya. Kalau di kapal di restoran fine diningnya itu sampai detail-detail kecil gini ya diperhatiin ya. Jadi kalau misalnya tomat itu harus nggak ada matanya ini nih. Nah, ini kan saya potong di pinggir ya. Jadi ini matanya hilang. Jadi kadang-kadang kita berusaha bikin makanan tuh sedetail mungkin lah. Soalnya kadang-kadang hal sepele ya, tapi ada aja yang komplain kamu. Dibilangnya katanya nggak bersih. Gulai kan tahu sendiri ya.
Mentang-mentang udah bayar mahal di kapal pesiar ya, makan hal sepele gininya diributin. Nih ya. Tuh, udah bersih ya. Tuh, mata-matanya saya buang. Ini yang penting nih, daun ini nih. Daun wanshui ya, wansiu. Apa sih itu? Pak, terus susah ya ingetnya. Wanshui ya. Jadi kalau teman-teman, saya kemarin ngobrol-ngobrol kan tiap hari saya live streaming ngobrol-ngobrol kan, live streaming ngobrol-ngobrol sama teman-teman, pada bilang, oh di daerah saya nggak ada, saya nggak ada. Berarti memang di daerah tertentu memang nggak ada ya. Cuman memang dia khas banget ya, makanan Thailand wajib ada ininya. Tuh, baunya seger ya, seger banget. Ini saya mau saring ya. Nih, ini teman-teman ya, tuh kaldunya kan bening tuh, bening-bening merah gitu kan. Nih, terjadi nih. Oh, ini dibuang. Tuh, ya kan? Cakep tuh. Nah, ini deh di sini kita bermain rasanya. Ini saya masukin ya. Jamur merangnya nih. Apa tuh tadi ada yang bilang kemangi? Oh, kemangi nggak bisa ya? Nggak ada yang bisa nyamain sih sebenarnya ya. Nggak ada sih yang bisa nyamain. Memang kalau nggak ada ya nggak apa-apa lah. Selera ya. Takutnya nanti juga nggak pernah makan, pas makan nggak suka ya. Bisa jadi kan ya. Memang dia tajam banget baunya. Ini ya udangnya ya. Yang saya bilang itu, udang sekarang dimasukin nggak apa-apa. Dia nanti supnya makin rasa udang banget karena ini udangnya dimasukin. Dan dia udangnya nggak bakal overcook, kematangan kayak karet. Supnya udah bening, udah enak. Kalau dia keras kayak karet, nggak enak kan? Nih saya masukin dulu nih. Ini kecap ikan ya. Kecap ikan itu jangan terlalu banyak ya. Kalau udah banyak akalinya susah. Nih, ini saya kasih sedikit aja nih. Ya, sedikit aja. Jadi dia memang harus ada kecap ikannya, anyir ikan itu tuh. Tetap memang dia harus ada. Nih, gulanya. Taruh dulu ya, taruh dulu tuh. Nah, dia cenderung emang agak manis. Ini udah masuk. Garam nggak usah ya, garam nggak usah masuk. Nah sekarang nih jeruk nipis ya. Ini mau tuh kan matangnya pelan-pelan dia. Ini sayang nih untuk cabenya. Nih sekarang saya masukin ini nih, ya udah mau mendidih dia udah aman ya. Saya masukin tomato cherry. Ini saya tuangin ya. Tuh. Ini sebentar aja, jadi udangnya udah matang gitu aja. Ini rasanya pasti lebih enak. Kenapa? Karena udangnya udah larut juga di situ. Oh. Ya. Tomatnya. Ini memang banyak daun ininya. Nih, itu jadi ya.